Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Aisyah Humaira, siswa dari Min 9 Hulu Sungai Utara. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dipercayakan mewakili Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengikuti lomba bercerita tingkat SDMI yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak saya berumur 5 tahun, saya sangat senang mendengarkan ibu mendongeng. Hingga ketika usia sekolah dasar, saya lebih senang duduk-duduk di pendopo dan perpustakaan sekolah untuk membaca-baca buku cerita. Di saat libur sekolah, ibu juga sering membawa saya ke perpustakaan daerah. Ketika ada lomba bercerita, saya dengan senang hati untuk mengikuti lomba bercerita. Di antara buku-buku yang saya baca adalah Cerita Rakyat Banjar, Seri Cerita Timun Mas, Seri Cerita Bawang Merah dan Bawang Putih, Rasul Teladan Utama, dan banyak lagi buku lainnya. Nah, kepada teman-teman, sering-seringlah ke perpustakaan dan membaca, karena buku adalah jendela dunia. Salam literasi, HSU, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman, apa kabar? Dewa juri semua, apa kabar? Semangat pagi hebat, semangat pagi cerdas, semangat pagi semua, apa kabar? Siapa suka baca tepuk tangan? Siapa suka baca tepuk tangan? Siapa suka baca? Ayo kita lakukan. Siapa suka baca tepuk tangan? Teman-teman, pada hari ini Aisyah akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Putri Nilam Sari, buah karya Arif Rahman Heriansyah. Cerita ini ditulis oleh ayahanda Muhammad Hasbi Salim dan kawan-kawan dalam sebuah bukunya yang berjudul Cerita Rakyat Banjar. Begini ceritanya, teman-teman. Dikisahkan seorang putri cantik parasnya, wajah berseri. Dia dikutuk ibu tiri, menjadi sukun besar sekali. Nilam Sari itulah namanya, negara Dipa itulah asalnya. Pangeran Murakata itulah pujaannya. Dia berharap hidup bahagia. Ahoy, 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 ahoy. Dahulu kala di desa Tabu Darat Hilir, tanahnya yang sangat subur, mata pencaharian penduduknya adalah petani. Tersebutlah salah seorang warganya yang bernama Utuh Kacuy dan istrinya Diang Lihum. Mereka
ikut menggarap sawah milik bosnya Haji Manhuri, seperti penduduk lainnya di desa ini. Utuh Kacuy, begitulah penduduk memanggilnya. Nama aslinya adalah Rustam. Walaupun tubuhnya yang terlihat kurus dan ringkih, tetapi Utuh Kacuy tidaklah lemah. Ia sangat kuat dan telaten di saat bekerja, sehingga ia menjadi anak kesayangan bosnya. Istrinya yang bernama Diang Lihum malah sebaliknya, berperawakan lebih besar dan agak gemuk, namun ia sangat berbudi pekerti yang baik dalam mendampingi suaminya. Dari hasil perkawinan mereka, lahirlah seorang putra yang pertama. Namanya Tuhalus, umurnya 10 tahun, dan anaknya yang kedua adalah Galuh Nisih, umurnya 7 tahun. Rumah mereka disebut Rumah Lanting, berdiri persis di pinggiran sungai Tabu Darat, memanjang dari Kampung Arang sampai Telaga Jingah. Suatu hari, ketika Diang Lihum sedang mencuci pakaian di sungai, disitulah ia melihat buah sukun yang sangat besar. Hah? Buah sukun itu besar sekali. Mungkin buah sukun itu milik orang lain. Kuanyutkan saja buah sukun itu. Hal yang sama terjadi pada hari kedua, dan tepatnya pada hari yang ketiga, Diang Lihum sangat heran dan terkejut. Buah sukun itu kembali tersangkut di tempatnya semula. Hah? Buah sukun itu kembali tersangkut di tempatnya semula. Sebaiknya aku bawa pulang saja buah sukun ini. Di mana ya aku letakkan buah sukun ini? Mungkin lebih baik aku letakkan di bawah tempat tidurku saja. Esok harinya, ketika matahari mulai tersenyum, ayam pun mulai bersautan. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Utuh Kacuy mengajak istrinya pergi ke sawah untuk memanen padi. Sebelum pergi, Diang Lihum berpesan kepada anaknya yang pertama, Tuhalus. Tuh, ayah dan ibu mau pergi ke sawah untuk memanen padi. Jaga rumah dan adikmu Galuh ya. Jangan bermain terlalu jauh dari rumah. Baik, Bu. Dan ingat, buah sukun yang ada di bawah ranjang jangan dimakan, apalagi dicuri orang. Baik, Bu. Setelah orang tuanya pergi, Tuhalus mengajak adiknya pergi berenang ke sungai. Persis di belakang rumah lanting mereka. Mereka berenang sepuas-puasnya. Tanpa mereka sadari, hari sudah siang. Tuhalus mengajak adiknya berhenti. Setelah mengganti pakaian, mereka merasa lapar sekali. Kemudian entah kenapa Tuhalus teringat akan pesan ibunya tentang buah sukun. Tuhalus langsung menengok ke bawah ranjang. Hah? Buah sukun itu tidak ada. Di mana
ya buah sukun itu. Namun ketika itu ia mencium aroma yang amat sedap dari arah dapur rumahnya. Tuhalus langsung menengok ke arah belakang rumahnya. Wah, ada hidangan yang beraneka ragam sayur dan lauk pauk. Pasti ini sangat enak. Tapi siapa yang memasaknya? Galuh, Galuh, ke sini. Ada apa, Kak? Siapa yang memasak semua makanan ini? Tidak tahu, Kak. Mungkin saja bidadari yang baik hati memasak semua makanan ini. Ayo, Kak, cepat kita habiskan saja makanan ini. Tunggu, Kak. Jangan dihabiskan dulu makanan ini. Kita sisakan makanan ini untuk ayah dan ibu. Tapi kalau mereka bertanya siapa yang memasaknya, kita harus jawab apa? Gampang saja, Kak. Kita bilang saja kita yang memasaknya. Baiklah. Ketika sore hari, Utuh Kacuy dan Diang Lihum datang. Mereka kelelahan sekali. Keduanya duduk tersandar di pelataran depan rumah mereka. Saat Diang Lihum ke belakang, alangkah terkejutnya ketika ia melihat hidangan yang tersedia di atas tikar pandan. Nah, siapa yang memasak semua makanan ini? Apakah dari tetangga sebelah? Ibu, semua makanan ini Galuh dan Kakak yang memasaknya. Silahkan, Bu, cicipi semua makanan ini. Enak kan, Bu? Ya, makanan ini sangat enak. Diang Lihum dan Utuh Kacuy percaya kepada anaknya. Kejadian itu terus berulang sampai hari ke-6. Pada hari ke-7, Tuhalus sengaja tidak mengajak adiknya berenang. Dan tepat ketika matahari berada di atas ubun-ubun, Tuhalus dan Galuh mengintip ke arah dapur rumah mereka. Alangkah terkejutnya ketika mereka melihat sosok perempuan yang sangat cantik. Wajah Tuhalus dan Galuh tampak pucat mendapati orang asing di dalam rumah mereka. Kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Nilam Sari. Silahkan kalian makan dulu, pasti kalian lapar. Jadi kakak yang selama ini memasak semua makanan ini. Benar, Rik. Kakak yang selama 7 hari ini memasak untuk kalian. Wajah Tuhalus dan Galuh nampak kaget. Suasana hening menyelimuti mereka sampai Putri Nilam Sari melanjutkan pembicaraan. Sebenarnya buah sukun besar itu adalah jelmaan kakak. 10 hari yang lalu kakak telah dikutuk oleh ibu tiri kakak menjadi buah sukun yang sangat besar dan melempar kakak ke sungai yang ada di belakang istana. Karena kakak tidak mau dijodohkan dengan pemuda pilihan beliau. Kutukan itu akan berakhir asalkan ada orang yang mau memungut kakak dan membawa kakak pulang ke rumah. Serta 7 hari lamanya kakak harus bisa menolong keluarga tersebut agar tidak kelaparan. Nah,
Kakak sudah berhutang budi pada kalian, terutama ibu kalian yang telah memungut kakak. Kalau tidak, pasti kakak tidak akan berubah wujud. Kakak mohon pamit. Akhirnya Nilam Sari menceburkan dirinya ke sungai. Brrrr! Setelah itu, sosoknya raib ditelan gelombang. Nah teman-teman, dari cerita saya tadi dapat kita ambil beberapa pesan moral yang akan saya sampaikan melalui sebuah madihin. Kepada anak-anak jangan suka memaksa, kita pun juga jangan jadi anak durhaka. Hati-hatilah dengan kata-kata, karena itu bisa menjadi doa. Jadi doawan, janganlah pula kita suka berdusta, agar hidup kita tidak sengsara. Tolong menolong sudah jadi adat kita, tetaplah baik dalam bertutur kata. Ayo kawan-kawan, mari di rumah saja, agar terhindar dari virus corona. Agar tidak bosan, ayo kita membaca, supaya pintar sampai jadi sarjana. Demikian cerita dari saya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.